Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku guys, Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Oh ya, kalau kalian para subscriber baru, subscriber, belum ngomongin subscriber. Kalau kalian penonton baru, nanti kalian bisa cek video aku ya guys ya. Kalau eh, minat gitu. Nah, siapa tahu nanti menemukan video yang kalian cari. Barangkali ada seputar jawaban untuk pertanyaan kalian. Barangkali aja loh guys. Tapi tidak menjamin karena channel Project Ringan ini akan selalu memberikan jawaban terbaik. Tapi hanya berusaha aja. Oke, sekarang ini aku mau bahas ini guys. Jadi ada satu subscriber. Beliau ini ingin aku mengunggah video. Jadi minta dibuatkan video gitu ya. Videonya itu untuk merangkai baterai 3S. Kok 3S sih? 24 volt itu 7S. Nah, 7S dan 10 ampere gitu. 24 volt 10 ampere. Nah, tapi di sini aku kan menjanjikan skema aja tuh guys sama si eh subbreaker yang sudah berkomentar. Itu aku menjanjikan skema aja karena kalau aku ngerakit tentu aku akan harus ngudari punya aku dulu guys. Nanti aku malah merubah karena aku kan lagi mau bikin power wall itu yang 5 buat 50 WP-an. Ya sebenarnya aku udah upload kisi-kisinya, udah masuk ke tahap perhitungan dan ini sedang mengumpulkan baterainya gitu guys. Nah sekarang aku pakai kertas andalanku yaitu kertas kayak gini, kertas origami buat menulis-nulis, mengorek-orek gitu guys. Jadi kalau pakai kertas gini aku tuh nggak jenuh karena ada warna-warninya. Dan aku akan gambar dulu guys. Jadi aku akan bikin skemanya aja dengan menggunakan BMS. Nanti akan aku kasih gambar BMS-nya kayak gini. Tek, yang mau dipakai. Dan kita akan rubah dalam skema yang nanti kita akan coret-coret di sini gitu guys. Nah, ini dia guys. Aku ini udah menyicil, bukan mecicil ya guys. Menyicil gambarannya. Jadi ini gambaran baterai. Di contoh baterainya nanti kayak gini penempatannya. Sebentar. Nah, penempatannya kayak gini. Jadi yang positif, negatif, positifnya gini ya guys. Ini untuk mas guys yang minta ini, nanti jangan lupa ditonton, nanti minta kelupaan ya. Oke, jadi si subbreaker mas guysnya itu beliau ingin kayaknya buat sepeda listrik ya. Mau dibikin skuter apa sepeda listrik? Skuter kayaknya ya. Mau dibikin memanjang gini guys. Nah, nanti masnya yang mau nyambung. Jadi ini pertama, ini di paralel dulu ya. Baterai ini. Masnya bikin paralel sejumlah 4. Karena katanya yang punya baterai itu ini 3000 mAh. Nah, karena dia mintanya 10 ampere, kalau diambil 3 ketemunya 9 ya. Ini kalau 3000, 3000, 3000 kan 9000 aja. Nah, makanya aku bikin 4 sekalian. Nanti tinggal biar disesuaikan sama masnya sendiri. Pokoknya kalau mau dirakit kayak gini, yang penting ini dirakit dulu gini. Ini gambaran paling mudah, guys. Bikin pack baterai yang sudah diparalel dulu. Jadi nanti bisa memanjang. Mungkin mau dimasukkan ke rangka atau ditaruh di bawah rangka skuter biar rapih gitu kan ya. Yaitu suatu ide loh guys. Karena orang yang berpikir untuk menempatkan sesuatu benda pada tempat serapi mungkin itu juga berpikir keras guys.
Jadi ini beliau ini sangat memikirkan untuk efisiensinya pada tata letak perangkat elektronik yang dipasang pada skuternya gitu. Nah, intinya gini, bikin baterai pack gini sejumlah 7. Jadi ini baterai pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karena ini 7S, namanya 7S. Dan 4P, 4P. Ya. Jadi yang ini tuh serinya itu ke sana. Yang belum tahu ya Mas Guys, ini yang belum tahu bagi pengunjung baru yang belum tahu. Seri itu ke sana, nanti disambung-sambung. Paralel itu yang ke sini. Nih ya, yang paralel. Tek. Jadi ini di paralel gabung jadi satu. Positif positif, negatif negatif gitu guys. Ini paralel. Ini sama saja satu buah baterai besar. Anggaplah begitu. Cara memahami dengan mudah. Anggaplah setelah di paralel gini satu buah baterai besar. Jadi kapasitasnya 12.000 mAh atau 12 ampere ya. Totalnya ini berarti 12.000 mAh atau bisa dibilang 12 ampere. 12A gitu aja lah. Nah, kalau mau dikurangi jadi 3 tinggal gini aja. Tek ini. Nanti dipanjangkan ke sana, bisa dimasukkan ke rangka atau ke dalangan motor skuter. Bisa dimasukkan ke dalangan itu. Contohnya kayak gitu aja. Nah, terus setelah dirangkai paralel gini, ya, paralel gini, ada 7 pack jadinya kan ya, 7 pack kayak gini, disusun pemanjang, terus disambung. Nah, ini disambung. Tek gitu. Pakai kabel yang besar, guys. Kalau pakai kabel ya kabel yang besar. Kalau nggak punya kabel, kalau memang mau simple, gitu pakai nikel kayak gini, guys. Nikel strip nanti dirangkep-rangkep biar menghantarkan arus itu bisa sampai 16 ampere. Tuh dirangkep-rangkep. Kalau kecil nanti kobong. Ndeledek itu, guys. Ya pokoknya ini bisa mengangah. Nah, kalau kabel nanti kan semrawut gitu kan ya. Kalau ini kan nanti bisa ditekuk, misalnya dihubungkan gini kan. Nah, ini aja lah. Misalnya dihubungkan gini, kan bisa terus ditekuk gini toh. Nah, jadi memanjang gitu guys. Enak. Nah, ini tinggal dihubungkan. Ini namanya seri. Anggaplah ini itu satu buah baterai besar, kapasitas besar. Sebenarnya paralel itu sama aja memperbesar ampere, tapi voltasenya tetap. Nah, itu. Gini ya. Nah, kalau serinya ke sana itu, ini kan voltasenya kan kalau penuh, baterai ya, kalau penuh, itu kan 4,2 volt. Nah, kalau sedang tidak penuh, sesuai spek baterai itu kan 3,7 volt. Duh, mana nih nulisnya? Sini aja ya, guys. 4,2 volt dan kalau sesuai dengan spek itu 3,7 volt. Nah, baterai ini kalau udah pakai BMS nanti di cut off itu biasanya masing-masing 2,75 volt. Itu. Jadi ini voltase di tengah-tengah, voltase idealnya, rata-rata gitu. Nah, ini voltase saat penuh. Tapi catatan sehat, kalau nggak sehat ya di bawahnya. Dan ini nanti cut off. Nah, contoh misal ada baterai yang satunya ini, misal ini kan wis sak gelondong gitu guys. Satu jadi sampai 7. Nah, ada baterai yang habis duluan karena apa? Kapasitasnya berbeda, paling kecil sendiri karena baterainya kan kita nggak akurat ngukurnya. Nah, itu piye? Gini guys, jadi kalau ada satu baterai yang udah habis duluan menyentuh angka ini, yang lainnya belum habis, masih 3 volt gitu ya.
maka baterai yang lainnya ini dianggap habis. Jadi dari BMS akan memotong atau meng-cut off. Cuman gara-gara ini habis duluan. Jadi lainnya dianggap ngedrop gitu. Padahal ini masih gitu. Nah, itu pentingnya kita menata sebuah baterai, manajemen baterai yang mau kita pasang itu akan benar-benar seimbang. BMS ini fungsinya proteksi. Ketika ada baterai yang habis duluan, lainnya dianggap ngedrop gitu. Tapi kalau ngecas nanti ketemunya sama rata gitu. Jadi tidak semata-mata kok kalau kita pakai BMS-nya itu akan mengkondisikan baterai dalam voltase sama rata. Enggak, BMS enggak kayak gitu. BMS itu tidak meratakan sepenuhnya, tapi menjaga baterai yang lainnya. Apabila ada satu baterai yang drop, yang lainnya akan dianggap drop. Akan dianggap drop, makanya langsung bisa cut off, bisa mati gitu. Ada satu baterai yang di bawah ketentuan ini voltasenya udah menyentuh ini, maka yang lainnya dianggap mati walaupun masih 3 volt atau 3,3 volt gitu. Ada yang 3,3 volt, ada yang 3 volt. Lah kenapa kok kurangnya bisa beda-beda voltasenya? Nah, karena kapasitasnya kalau nata baterai bekas itu nggak seimbang, akhirnya yang mAh-nya kecil habis duluan, yang lainnya dianggap mati. Nah, itulah BMS, guys, cara kerja BMS. Makanya hati-hati kalau ngerakit BMS. Lah voltasenya masih tinggi ya udah cut off gitu. Ya iya, cut off-nya bukan karena voltasenya tinggi, tapi karena ada satu sel ya baterai yang ngedrop satu kelompok gitu, guys. Gitu. Ini sekalian tambahan biar paham ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada perangkaiannya. Nah, perangkaiannya tuh seperti apa? Untuk BMS ini aku ambil contoh gambar seperti ini, guys. Jadi seperti yang aku tunjukkan ini. Nah, di situ kan dia sudah ada persis ya sama ini ya posisinya ya. Ini soket. Ini ada P main, ada B main. Nah, di B main ini kita wajib menghubungkan ke negatif sini. Tek, negatif baterai. Ini tadi sudah dihubungkan semua ya, guys, sudah di seri ya. Sudah di serinya yang hitam-hitam ini. Yang paralelnya kelompok. Terus itu kan ada kabel warna hitam dari sini. Nah, ini kabel untuk sensor, guys. Namanya sensor voltase. Itu warna hitam ya, ini warna hitam. Dia juga dapat ke sini, dapat ke negatif gitu. Nah, terus yang ini kabelnya sini kan warna-warni. Yang ini merah dulu ya, guys ya. Merahnya juga terhubung ke positif sini. Tak gitu. Ini kabel merah. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui masing-masing sel voltasenya. Nah, ini kita hubungkan di tengah sini boleh, yang ini sama sini kan terhubung semua. Digamblok ke sini ya boleh, guys. Bebas. Pokoknya tinggal diurutkan aja dari sini ya oleh, tengah sini ya oleh. Tinggal diurutkan dari awal titik hitam, mulai dari hitam ke sini terus gitu. Diurutkan itu aja, guys. Yang sini, terus sini, yang sini. Wah, ini nyangkut, ini konslet. Gambar, coy. Gambar, jadi nggak konslet. Nah, gini ya. Terus di sini ada power main. Dan bisa digunakan untuk dicas sama ini. BMS yang aku pilih ini harganya 150 ribuan tergantung penjual. Dan di sini plus, ini yang kabel ini wajib besar ya, guys. Kabel ini wajib besar. Wajib besar, kalau bisa pakai 2,5 mili. Yang ini juga wajib besar. Tak tandai besar kandel, guys, biar ceto. Nanti enggak salah memperhitungkan, malah kabelnya nanti pas udah dirangkai
kasih beban kebakar guys. Nah itu kan sangat disayangkan sekali, makanya sekalian sisan gitu. Ini juga walah gambar muter-muter ya guys ya. Nah kayak gini. Nek dari sini kan itu udah kabelnya kecil-kecil guys, jadi nggak masalah, yang kecil biarkan kecil. Jadi nanti dirangkai ini seperti ini kabelnya disolderi semua, terus ditumpuk gini kan jadi panjang. Mas guys yang request ya, terus ini nggak usah disoketin dulu, soketnya dicabut dulu, terus dimasukkan setelah ini tersolder rapi. Dan ini juga disolder ke sini ke sini. Jadi ini bisa cas, charger, sama discas, nulisnya bingung, charge. Nah, jadi untuk pengisiannya lewat sini dan penggunaannya lewat sini sama. Mudah banget guys, kayak gitu aja. Jadi intinya itu gampang. Pokoknya yang penting kalau baterainya bekas yang digunakan itu harus baik gitu ya. Bener-bener diteliti. Aku aja sampai beli litokala toh guys. Itu karena apa? Yo karena aku biar enak kalau misalnya ngecek-ngecek itu kan akurat. Tuh sampai beli litokala kayak gini buat ngecekin baterai. Kalau nggak pakai kayak gini nanti kurang akurat. Nah, sebaiknya untuk mengecek baterai, misalnya kalian baterainya 10 atau 20 atau 30 piece gitu atau 100 piece, gunakan satu jenis alat ukur aja untuk mengukurnya. Jangan macem-macem, nanti hasilnya berbeda. Jadi satu jenis. Kalau pakai litokala semua. Kalian pakai Ziu, apa sih Ziu ya? Ziu juga semua gitu. Biar enggak ini guys, enggak selisih hasilnya. Selisih dikit mengganggu perhitungan nanti, mengganggu akurasi lah. Nah sekarang kalau sudah dirangkai seperti ini tinggal di packing aja gitu. Di packing ini nanti kabel bawaannya panjang kok, jadi bisa diatur. Nah sekarang masuk tahap akhir. Nah di sini bisa dipasangi fuse guys. Fuse-nya 20 ampere, ini kan speknya 20 ampere, 24 volt ya. Di sini atau di sini. Boleh salah satu. Ini biasanya pakai skuter nanti tergantung dinamonya. Kalau dinamo 250 watt itu paling ya ngisepnya paling ya sekitar 9 ampere kalau kalau nggak nanjak gitu. Nah, kalau misalnya dinamonya 350 lah ya itu lebih tinggi lagi ngisepnya. Paling paling kalau udah jalan rata-rata gitu paling ngisep ya sekitar 7 ampere, 6 sampai 7 ampere gitu. Udah cukup. Nah, sekarang sistem ini masuk ke tahap akhir tuh gini guys. Dia kan cut off pada masing-masing sel ini setelah menyentuh angka 2,75 volt. Mana yang menyentuh voltase ini duluan, lainnya ikut mati ya guys. Ikut dianggap mati. Gitu. Nah, di sini makanya aku kalikan 7 seandainya ini bisa sama rata. Habisnya barengan gitu loh, menyentuhnya ke bawah itu barengan karena kapasitasnya memang sama semua. Ini tak kalikan 7, dia cut off normalnya di 19,25 volt. Ini tadi udah aku hitung. Dan kalau dia penuh, itu dia cut off pengisian itu sekitar 29,4. Nah, tegangan casnya bisa pakai 30 volt sampai dengan 35 volt. Ini aman. Dan kalau dihitung-hitung, di sini kan 12 ampere. 12 ampere ini untuk chargernya itu bisa pakai 2 ampere 30 volt. Atau kalau mau agak cepet lagi itu setengahnya 6 ampere 30 volt. Nah, semakin besar charger itu juga mengurangi
keawetan baterai guys. Nah kalau saran aku pakai 2 ampere ini udah cukup, apa 3 ampere gitu udah cukup. 2 ampere ini nanti aja udah sekitar 6 jam ngisinya. Nah kalau 3 ampere dia lebih cepat lagi, mungkin sekitar 4 jam 5 jam sekitar segitu. Kalau 6 ampere cuma 2 jam penuh. Nah pokoknya gambarannya kayak gitu aja guys. Kalau kalian tertarik dengan video-video aku, silahkan nanti cek di playlist, masuk ke channel aku dan cek di playlist, kali aja ada yang kalian butuhkan gitu guys. Karena video ini juga memang khusus ditujukan pertama untuk subscriber yang minta, tapi kalau ada penonton yang memang membutuhkan itu kan silahkan aja gitu, bisa buat sharing kan, ini anggap aja buat sharing. Jadi satu dayung dua pulau terlampaui gitu. Tapi kalau yang membutuhkan banyak jadi beberapa pulau ya guys ya. Oke ya guys, gitu aja. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng juga. Nanti kalau ini penting buat teman kalian, ada yang lagi nyari gitu, nanti kalian share aja ke teman-teman kalian. Siapa tahu ini berguna, maka kalian juga dapat manfaatnya guys. Oke, jadi sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.